crying a little. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 10, materi kali ini ialah evaluasi program pendidikan orang dewasa. Sebelumnya yang terhormat Bapak Somedran MPD dan yang terhormat Ibu Yanti Karmila Ningsih. Sebelum memulai materi, saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota dari kelompok 10, di mana yang pertama itu ada saya sendiri, Heni Oktamileni, yang kedua ada Alda Medita, dan yang ketiga ada Efra Hezi Kotrunanda. Kita langsung saja ke materi yang pertama, itu akan disampaikan oleh Saudari Efra Hezi Kotrunanda tentang evaluasi program. Baiklah, kepada Saudari Eva, dipersilahkan. Terima kasih moderator. Evaluasi program. Evaluasi program adalah kegiatan sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data sebagai masukan untuk pengambilan keputusan. Evaluasi program pendidikan orang dewasa adalah proses menentukan kekuatan atau nilai pekerjaan atau pembimbing pendidikan orang dewasa. Selanjutnya, evaluasi berdasarkan tingkat formalitasnya. Yang pertama ada evaluasi informal, yang kedua ada evaluasi semi formal, yang ketiga ada evaluasi formal. Yang kedua ada berdasarkan tujuannya, evaluasi dibagi menjadi dua. Yang pertama evaluasi formatif, berusaha mengidentifikasi dan memperbaiki kekurangan selama masa pengembangan program. Yang kedua ada evaluasi sumatif, menilai manfaat program akhir untuk menentukan efisiensi dan efektivitas satuan acara pengajaran. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Efra. Berikutnya itu materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri yang berjudul Tujuan Evaluasi Program Pendidikan Orang Dewasa. Baiklah, di sini tujuan adalah unsur yang amat penting dalam evaluasi program pendidikan luar sekolah atau pelatihan orang dewasa. Tujuan ini berfungsi sebagai pengarah kegiatan evaluasi program dan sebagai acuan untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas evaluasi program. Nah, di sini tujuan evaluasi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada tujuan umum, dan yang kedua itu ada tujuan khusus. Tujuan umum di sini ialah untuk menyediakan atau menyajikan data sebagai masukan bagi pengambilan keputusan tentang program tersebut. Untuk tujuan khusus atau objektifis, tujuan evaluasi ini yang pertama itu memberikan manfaat untuk perencanaan program. Yang kedua itu memberikan masukan untuk kelanjutan, perluasan, dan penghentian program. Yang ketiga itu ada memberi masukan untuk modifikasi program. Dan yang keempat itu ada memperoleh informasi tentang faktor pendukung dan penghambat program. Berikutnya, memberi masukan untuk motivasi dan pembinaan pengelolaan pelaksanaan program, memberi masukan untuk memahami landasan keilmuan bagi evaluasi program PLS atau pelatihan orang dewasa. Sampai di situ, jadi ada tujuan utama evaluasi yang dapat diringkas menjadi 4 bagian yang berikut ini, seperti berikut ini. Yang pertama, untuk menentukan seberapa dekat peserta didik dan secara individual dan keseluruhan
Yang kedua itu ada untuk mengukur tingkat perkembangan yang telah dicapai oleh peserta didik dalam waktu-waktu tertentu. Yang ketiga itu untuk menentukan efektivitas bahan, metode, dan kegiatan pengajaran. Dan yang terakhir itu untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi peserta didik, instruktur, dan masyarakat sendiri. Kita lanjut di slide berikutnya. Ini ada tentang manfaat evaluasi. Terdapat beberapa manfaat evaluasi itu dilakukan. Yang pertama itu untuk menentukan patokan awal yang dapat dipakai sebagai dasar perbandingan tindakan baru. Yang kedua itu menentukan pengarahan kembali atau perbaikan suatu aktivitas. Yang ketiga, menumbuhkan rasa aman kepada teknisi, ketidakpastian akan menimbulkan rasa tidak nyaman. Evaluasi menghilangkan ketidakpastian tersebut dengan cara menunjukkan keberhasilan atau alasan keberhasilan, atau alasan ketidakberhasilan. Yang terakhir di sini meningkatkan kepercayaan diri antara penerima evaluasi. Baiklah, kita akan lanjut ke slide berikutnya, yaitu prinsip evaluasi yang akan disampaikan oleh Saudari Alda. Kepada Saudari Alda dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip evaluasi. Kebanyakan pendidik orang dewasa sudah mengetahui dengan baik prinsip umum pendidikan psikologi, seperti 1. Mempunyai tujuan yang pasti. 2. Menggunakan tujuan perilaku yang terjangkau dan pasti. 3. Bukti tentang perubahan dalam diri individu. 4. Menggunakan instrumen yang tepat dalam evaluasi. 5. Kerjasama antara peneliti dengan orang yang dinilai kemajuannya. 6. Tidak perlu mengevaluasi semua hasil pembelajaran. 7. Evaluasi harus berkesinambungan. Slide selanjutnya. Di sini ada prosedur evaluasi. Prosedur evaluasi dapat dipersingkat menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama, evaluasi sebelum proses pembelajaran. Yang kedua, evaluasi selama proses pembelajaran. Dan yang ketiga itu evaluasi hasil. Nah, selanjutnya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Saudari Alda. Baiklah, kita langsung masuk saja ke kesimpulan. Evaluasi program pendidikan luar sekolah atau pembelajaran orang dewasa merupakan prosedur yang dilakukan dalam membantu orang dewasa dalam belajar. Sebagai kegiatan yang dilakukan untuk menetapkan keberhasilan dan kegagalan suatu program pendidikan. Evaluasi program pendidikan berorientasi langsung pada kegiatan dalam pelaksanaan program, dan evaluasi dilakukan untuk merespon pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai program tersebut. Evaluasi program PLS bertujuan untuk menyediakan atau menyajikan data sebagai masukan bagi pengambilan keputusan tentang program tersebut. Baiklah, terima kasih. Itulah tadi penyampaian materi kelompok 10 tentang evaluasi program pendidikan orang dewasa. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ryan Little.